Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Indonesia di episode pertama di season yang selanjutnya, season 10 atau season 9, tergantung kepada perhitungan season mungkin. Jika karena jika saya tidak salah, beberapa season pertama itu hanya dipublikasikan di platform podcast tanpa adanya video, yang tentunya itu lebih merujuk ke akun utama saya, jadi tidak akan saya coba relasikan jika saya tidak salah. Dan sepertinya di beberapa episode sebelumnya juga saya salah mengira bahwa ternyata tulisan yang saya tulis pada sebelumnya itu saya masih di bangku kuliah sarjana saya, jadi belum bekerja di pekerjaan utama saya pertama kali setelah lulus kuliah sarjana. Jadi itulah sebabnya di episode kali ini judul artikel yang saya coba tulis adalah terlalu lama libur. Jadi artikel ini ditulis kurang lebih dari 4 tahun yang lalu. Jadi seperti yang pernah saya katakan dahulu, liburan yang terlalu lama memang terkadang dapat menimbulkan kebosanan sehingga sesekali ingin merasakan hari yang tidak libur di antara durasi tersebut. Akan tetapi yang berbeda dengan saat ini adalah tidak diketahuinya akhir dari liburan itu, sehingga seakan-akan liburan itu tidak pernah selesai. Memang masih ada sesuatu yang dapat menjadi pasti jika diinginkan, namun saat ini saya masih mencoba perlahan melepaskan pertahanan untuk menikmati suatu hari libur. Selain itu, seperti yang pernah juga dikatakan sebelumnya, durasi yang sudah cukup panjang ini juga membuat waktu berjalan cepat sehingga menimbulkan ketidaksadaran yang cukup berarti. Semuanya seakan tidak dapat terkenang setiap harinya karena kurangnya produktivitas yang dihasilkan. Kenangan yang ditimbulkan dari mimpi dan kejadian nyata seperti terbaur menjadi satu yang membuat beberapa kali pengingatan kembali yang tidak pernah ada. Mencari sebuah aktivitas yang rutin memanglah tidak mudah, karena sebaiknya harus berdasarkan dengan apa yang kita inginkan agar kita dapat merasa betah untuk menjalaninya secara terus menerus. Jadi ya, artikel ini tidak terlalu panjang sama seperti episode yang sebelumnya jika saya tidak salah. Jadi memang biasanya saya coba untuk melewatkan artikel yang berhubungan dengan libur karena saya merasa hal tersebut sudah tidak terlalu berhubungan kembali, karena memang saat ini sebenarnya saya juga bekerja dari rumah secara terus menerus yang tidak tahu sampai kapan. Dan tentunya memang saya yang menginginkan hal ini karena memang jika saya tiba-tiba diminta untuk bekerja tidak dari rumah, saya lebih baik berpindah tempat. Jadi itulah sebabnya terkadang hal ini juga yang membuat saya saat ini terjebak di dalam zona nyaman yang mungkin tidak membuat saya tidak terlalu melihat peluang yang ada yang mungkin dapat meningkatkan apa yang saya bisa dapat setiap bulannya. Namun ya, maka dari itu, karena sambil menunggu mengenai sesuatu yang mungkin sebenarnya bisa pasti namun perlu ada perjuangan terlebih dahulu, jadi saya lebih memilih untuk melakukan suatu hal yang produktif. Ya, meskipun memang saat ini masih jauh dari apa yang saya ekspektasikan, namun setidaknya saya telah melakukan sesuatu selama waktu yang cukup lama. Mungkin baru 1 tahun sebenarnya saya mencoba untuk membuat konten kembali, dan hal tersebut tentu sudah sudah melewati berbagai hal yang mungkin sebenarnya tidak pernah saya rasakan kembali. Namun ya, semuanya sudah terlambat dan kita hanya bisa mensyukuri mengenai apa yang kita telah lewati dan mencoba untuk berbuat lebih baik di masa depan. Jadi intinya adalah, pada saat itu tentunya mengapa saya berkata atau membuat artikel terlalu lama libur itu karena pada saat itu saya bisa lulus lebih cepat dari kuliah sarjana saya, lebih cepat 6 bulan dari lulus pada umumnya. Dan pada waktu tersebut tentu membuat saya menjadi lebih santai dalam mencari pekerjaan sehingga membutuhkan
sepertinya sampai saya mendapatkan pekerjaan yang tentunya saya coba ulangi kembali saat saya lulus dari studi jenjang yang selanjutnya. Dan tentunya perlu melewati pekerjaan yang harus saya terima, karena pada saat itu saya tidak belum atau diterima di mana-mana. Jadi sesaat saya menerima pekerjaan tersebut, tiba-tiba saya mendapatkan tawaran di tempat lain yang tentunya memiliki penghasilan yang lebih besar setiap bulannya, dan tentunya pada akhirnya saya ambil hingga saat ini, meskipun memang tentunya tidak semuanya sesuai ekspektasi. Namun ya saat ini saya hanya bisa bersyukur, karena memang tentunya masih banyak orang di luar sana yang lebih tidak beruntung, dan saya sudah cukup beruntung dengan apa yang saya miliki saat ini. Jadi itulah sebabnya yang harus kita adaptasikan itu adalah gaya hidup, bagaimana kita menjalani hidup, bukan sesuatu yang harus kita kita turuti secara terus menerus. Karena memang jika kita terus menuruti keinginan kita secara terus menerus, maka kita tidak akan pernah puas, dan tentu itu akan memicu kita untuk berbuat sesuatu yang mungkin tidak baik, yang agar sesuatu yang kita inginkan dapat selalu tercapai. Jadi itulah sebabnya terkadang kita hanya bisa bersabar mengenai apa yang kita hadapi, dan kita hanya bisa mencoba untuk beradaptasi melalui sesuatu yang baik pula. Karena memang jika kita beradaptasi melakukan sesuatu yang buruk, tentu hal tersebut tidak akan pernah berguna untuk kita, khususnya ketika kita sudah tiada di dunia ini. Jadi ya seperti itulah. Baru 7 menit dari podcast ini sepertinya terasa lama, mungkin karena saya tidak terlalu banyak hal yang ingin saya katakan, atau mungkin saya berbicara terlalu cepat, saya juga kurang mengetahui. Jadi intinya adalah mengapa saya mengatakan bahwa pada saat itu saya tidak mengetahui bagaimana akhir dari liburan itu, karena pada saat itu tentunya sebelum saya mendapatkan pekerjaan pertama saya merasa bahwa tidak ada sesuatu yang pasti, dan seakan semuanya membuat kita tidak terlalu beruntung, meskipun pada akhirnya apa yang kita coba jalani juga tidak seburuk apa yang kita kira. Jadi itulah sebabnya terkadang kita hanya perlu bersyukur, meskipun bersyukur secepat mungkin, karena memang biasanya setiap saya mencoba untuk menjalani sesuatu yang tidak saya sukai, terkadang pada akhirnya jika saya mencoba untuk mensyukuri hal tersebut dan ya berdoa dan berharap bisa mendapatkan yang lebih baik tentunya. Namun jika mungkin rasa syukur tersebut bisa dilampiaskan secepat mungkin sesuatu yang lebih baik tersebut dapat juga lebih cepat kita miliki, meskipun memang kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Secara pasti kita hanya bisa melihat bagaimana pola kehidupan berjalan. Jadi ya seperti itulah. Jadi tentunya tidak semua hal yang kita lakukan adalah benar, dan tentunya sama seperti setiap kali saya mencoba